Ian Maatsen dikabarkan luluh berkat pengaruh Patrick Kluivert di skuad Garuda. Mark Klok diserang fans Garuda usai sebut Sintayong pelatih diktator. Egy Maulana Fikri akhirnya lagi dipastikan gabung klub besar Iran. Emil Audero hampir pasti gabung skuad Garuda jadi pesaing Martin Paes. Christian Gonzalez tiba-tiba bicara soal kejutan timnas beberapa waktu mendatang. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pemain Persib Bandung yakni Mark Klok punya penilaian tersendiri terhadap mantan pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong. Menurutnya, juru taktik asal Korea Selatan itu sebagai seorang yang sangat diktator. Penilaian itu disampaikannya selama bermain di bawah asuhan Sintayong semasa melatih skuad Garuda. Di awal kedatangan ke Indonesia, Mark Klok memang menjadi langganan dipanggil ke timnas Indonesia oleh Sintayong. Dia benar-benar seorang diktator dan dia di atas grup, kata Mark Klok. Pemain berdarah Belanda itu mengakui penilaiannya itu berbeda dengan masyarakat pecinta sepak bola. Terlebih Sintayong dipuji banyak orang atas pencapaiannya. Ini agak bertentangan. Di satu sisi, negara sangat memuji Sintayong yang ada di sana selama 5 tahun. Pemenyataannya mengejutkan banyak orang. Dia sudah meraih satu hal untuk pengembangan pemain dan juga negara, kata Mark Anthony Klok. Dalam riwayat transfer market, Mark Klok bermain sebanyak 19 kali di bawah asuhan Sintayong dengan sumbangan 4 gol dan juga 1 assist. Terakhir kali Mark Klok bermain untuk timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong pada tanggal 15 Januari 2024 lalu. Saat itu Indonesia kalah 1-3 dari Irak di Piala Asia. Klok bermain selama 14 menit. Setelah itu Mark Klok menjadi penghangat bangku cadangan 4 kali. Mark Klok sudah tersingkir dari skuad timnas Indonesia di era kepelatihan Sintayong. Usai melakukan kritik keras terhadap Sintayong, Mark Klok langsung diserang oleh fans Garuda. Banyak yang menganggap apa yang disampaikan oleh Mark Klok sangat tidak baik dan membuat suasana semakin keruh. Kalah bersaing dengan pemain lain di timnas Indonesia, malah jelekin Sintayong, kata netizen Indonesia. Penyerang Dewa United yakni Egy Maulana Fikri kembali mendapatkan seutuh award ataupun berkarir di luar negeri. Penampilan Egy memang sedang menanjak bersama dengan Dewa United di Liga 1 2024-2025. Saat ini Egy Maulana menjadi pemain lokal tersubur di Liga 1. Egy Maulana telah mencetak 9 gol dan 1 assist dari 16 pertandingan musim ini. Kabar terbaru menyebut ada klub Iran yang tertarik dengan Egy Maulana Fikri. Tentunya ini jadi kabar baik karena sang pemain sudah mulai mendapatkan tempat utama di klub. Media asal Iran yakni Taraf Dari memberikan sorotan khusus untuk Egy Maulana Fikri. Bahkan dalam laporan terbaru disebutkan bahwa Istiqlal FC sudah memantau khusus sang pemain. Rumor ini cukup hangat dibicarakan, sebab Egy merupakan salah satu pemain terbaik yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Nama besar pemain kelahiran Medan ini sudah mulai masuk radar tim Iran tersebut. Apalagi saat muda dia masuk dalam salah satu pemain masa depan timnas Indonesia. Salah satu alasan Istiqlal FC tertarik kepada Egy Maulana Fikri adalah karena permainannya yang semakin solid. Kehadirannya akan menjadi tambahan kekuatan penting bagi mereka yang saat ini sedang bertarung di papan tengah klasemen Liga Iran. Kecepatan dan kemampuan Egy saat membawa bola bisa memberikan kontribusi besar untuk Istiqlal. Egy Maulana punya skill mumpuni, dia lincah dan juga cepat. Ia pernah bermain di Liga Primer Polandia dan juga Slovakia, dan dikenal sebagai Messi Indonesia, kata media Iran. Patrick Kluivert berpotensi panggilan Maatsen untuk memperkuat timnas Indonesia. Setelah diumumkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada Rabu 8 Januari 2025, Patrick Kluivert diyakini langsung menjalankan salah satu perannya. Peran yang dimaksud adalah membujuk pemain keturunan kelas dunia agar mau bergabung dengan skuad Garuda. Menurut skop PSSI Nia Sunolingga, Patrick Kluivert ditugaskan untuk melobi pemain keturunan. Hal itu sebelumnya sering dilakukan oleh Ketum PSSI Erick Thohir serta jajarannya. Dengan head coach level yang seperti ini, nanti dia juga akan melobi pemain diaspora yang selama ini susah untuk dibujuk, kata Arya Sinolingga. Lantas siapa pemain yang belum berhasil dibujuk PSSI, namun masih berpotensi luluh ketika didekati oleh nama besar Patrick Kluivert? Sosok Ian Maatsen berpotensi jadi nama yang dimaksud.
Ian Martin bukanlah pesepak bola sembarangan. Tingginya harga pasar dimiliki menjadi bukti kualitas mereka. Ian Martin yang kini berstatus sebagai pemain Aston Villa memiliki harga pasar sebesar 534 miliar rupiah. Harga pasalnya dijamin meningkat jika Ian Martin berhasil menjadi pemain reguler di Aston Villa, plus bersinar di timnas Indonesia. Beredar kabar, tim scouting PSSI sedang berada di Inggris, negara di mana Ian Martin berkarir. Kabar itu disampaikan akun @garudaonside. Saat ini, tim scouting pemain diaspora sedang berada di Inggris, tulis Garuda Onside. Selain Ian Martin, sejatinya ada satu nama lagi pemain keturunan di Inggris yang bisa didekati. Sosok yang dimaksud adalah bek Sunderland, yakni John Sunselt. Kiper keturunan Indonesia yakni Emil Audero katakan sampai jumpa. Akankah itu kode Emil Audero bergabung dengan timnas Indonesia pada Maret 2025? Kata-kata itu disampaikan Emil Audero dalam video yang diunggah oleh akun Instagram Komo1907. Dalam video itu, dia melakukan tanya jawab seputar hal-hal yang identik dengan Indonesia. Ya, Komo1907 mengunggah video terbaru soal wawancara dengan Emil Audero. Dalam video itu, Emil Audero mendapatkan pertanyaan seputar hal-hal terbaru ataupun berbau Indonesia, mulai dari tempat wisata, klub sepak bola Indonesia, hingga makanan. Video itu pun menjadi perhatian karena di akhir wawancara, Emil Audero mengucap kata sampai jumpa. Hal ini disampaikan usai dirinya berterima kasih kepada fans di Indonesia yang sudah terus mendukungnya. Terima kasih banyak kepada semua orang dan fans Indonesia. Sampai jumpa, ucap Emil Audero. Disinyalir kata-kata itu juga kode Emil Audero untuk dinaturalisasi membela timnas Indonesia. Namanya memang sudah lama dikaitkan dengan skuad Garuda. Disinyalir Emil Audero akan turun dinaturalisasi sebelum Maret 2025. Dengan begitu, dia bisa menjadi amunisi tambahan untuk memperkuat timnas Indonesia yang akan melakukan laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama Emil Audero memang sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia, ia dibidik untuk memperkuat skuad Garuda. Tetapi kiper 27 tahun itu pernah menolak tawaran membela timnas Indonesia, sebab dirinya bertekad mendapatkan tempat di skuad Italia. Namun kini Emil Audero tampaknya sudah berubah pikiran. Akankah pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang ayah ini, yakni Edi Mulyadi? Akankah pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang ayah ini, yakni Edi Mulyadi, yang memang berkembang asal Indonesia, akankah diproses naturalisasi? Jika benar diproses, maka itu akan menjadi keuntungan bagi skuad Garuda. Mengingat timnas Indonesia membutuhkan tambahan kekuatan di lini pertahanan, khususnya di posisi kiper. Di posisi kiper kita hanya punya Martin Paes yang memiliki kualitas yang sangat mumpuni. Jika Emil gabung, maka itu akan menjadi keuntungan tersendiri bagi skuad Garuda. Legenda sepak bola Indonesia yakni Christian Gonzalez ikut merespon kabar dipecahnya Sintayong sebagai pelatih skuad Garuda. Sintayong resmi diberhentikan PSSI dari jabatannya sebagai pelatih skuad Garuda, tepatnya pada Senin 6 Januari 2025. Ia digantikan oleh Patrick Kluivert. Christian Gonzalez ikut menyoroti kabar dipecahnya Sintayong. Bahkan ia menjatuh kata-kata di mendiang Alvaro Riedel yang sempat memenangi skuad Garuda. Tugas saya di sini hanya menjadi tim ini terbaik di level Asia, tulis Christian Gonzalez. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa banyak pecinta sepak bola yang sedih karena Sintayong dipecat, sebab ia telah membuat tim merah putih ditakuti lagi. Mungkin kita semua sedih dengar kabar mengenai Sintayong, tapi dia berhasil membuat timnas Indonesia kita dikenal dan ditakuti lagi di Asia. Kita apresiasi dan juga berterima kasih, tulis Christian Gonzalez. Striker legendaris timnas Indonesia itu pun berharap bahwa Pedu Sintayong bisa melanjutkan performa yang apik di skuad Garuda. Siapapun pelatih selanjutnya, saya harap dia mampu melanjutkan apa yang sudah dibangun. Semoga sepak bola kita akan dikenal bahkan satu dunia, tegas Christian Gonzalez. Adapun pengganti Sintayong adalah pelatih asal Belanda, yakni Patrick Kluivert. Kabar ini diumumkan secara resmi oleh PSSI pada Rabu 8 Januari 2025. Tentu harapannya semoga Patrick Kluivert bisa membuat skuad Garuda semakin tajam. Dan tentu harapannya semoga timnas Indonesia tampil apik dan juga tampil cemerlang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang mana timnas Indonesia akan melakoni 2 laga tersebut pada bulan Maret. Di bulan Maret itu, skuad Garuda akan menghadapi tuan rumah yakni Australia pada laga pertama.
Lalu pada laga kedua, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion GBK Jakarta. Kemenangan menjadi harga mati bagi pasukan Scout Garuda untuk menjaga asal lolos ke Piala Dunia 2026 secara langsung.